Selamat pagi Permisa, kembali lagi bersama saya Ragil Alfiah melaporkan dari Surat Kabar Mahasiswa Amanat. Pada hari ini yaitu Rabu 17 September 2025, tepatnya di Gedung Auditorium 2 Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang, tengah berlangsung prosesi pengukuhan guru besar UIN Wali Songo Semarang. Pada prosesi kali ini, UIN Wali Songo Semarang mengukuhkan sebanyak 5 guru besar. 5 akademisi yang dikukuhkan sebagai guru besar UIN Wali Songo Semarang yaitu Profesor Dr. Sodik MAG sebagai guru besar bidang evaluasi pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang, Profesor Dr. Muhammad Sultan MAG sebagai guru besar bidang manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, Profesor Dr. Ahmad Ismail MAG MHum sebagai guru besar bidang linguistik Arab Modern Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang, Profesor Dr. Muhammad Nur Ikhwan MAG sebagai guru besar bidang metodologi tafsir Al-Quran Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang, serta Profesor Dr. Tolhatul Khair MAG sebagai guru besar bidang usul fikih Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Wali Songo Semarang. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Bapak. Baik, saya Sodik Abdullah, dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, mengajar di program S1, S2, dan S3 pada bidang evaluasi pendidikan dan metode penelitian kuantitatif. Oke Bapak, sekarang tanggapan, kesan, dan pesan Bapak terkait acara ini bagaimana Bapak? Baik, acara pengukuhan ini sebagai salah satu seremoni akademik yang tentu harus dimaknai lebih daripada sekedar seremoni, bahwa pencapaian guru besar bukan akhir dari perjalanan akademik seorang dosen, tetapi menjadi awal untuk lebih giat melakukan riset, menulis karya ilmiah, dan sekaligus juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai tridharma perguruan tinggi. Oke, terakhir harapan Bapak untuk kedepannya bagaimana Bapak? Terkait dengan evaluasi pendidikan Islam, tentu seperti yang tadi saya tawarkan, perlu ada reorientasi paradigma evaluasi pendidikan agama Islam, bahwa evaluasi harus dimulai dari ranah afektif yang holistik sampai kepada aspek spiritual, ruhaniyah, baru kemudian dilanjutkan atau dibingkai di dalamnya dimensi kognitif dan psikomotorik. Dengan demikian secara internal nilai-nilai sudah masuk dan membentuk karakter, membentuk moral siswa, dan baru kemudian dibangun kerangka ilmu dan keterampilan sehingga spiritualitas itu menjadi bangunan dasar yang akan mewadahi aspek kognitif dan psikomotorik. Saya Muhammad Sultan, bidang kepakaran saya manajemen dakwah. Ya, jadi saya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo. Oke Bapak, tanggapan atau kesan-pesan terkait acara ini bagaimana Bapak? Ya, menurut saya sukses ya. Nah, sukses artinya kita berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita merencanakan baik pada aspek waktu maupun pada aspek ini ya, prosesi acara itu berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada kendala. Bahkan ada bonus, yaitu doa 2 orang. Itu menurut saya bonus ya. Memang kita pernah berbicarakan itu ya, apakah bisa itu ya. Kemudian ternyata itu dari panitia menyetujui sehingga ada 2 G sepuh yang mendoakan kami. Itu merupakan hal menurut saya bonus yang bagus gitu ya. Oke, mungkin harapan untuk kedepannya bagaimana Bapak? Ya, mudah-mudahan saya sendiri ya itu bisa mengembangkan ilmu kami sehingga ilmu itu bisa semakin menunjukkan kontribusinya terhadap, kalau saya kan perdamaian. Jadi dakwah mudah-mudahan tidak ditakuti oleh orang non-muslim, tapi dakwah termasuk bagian dari usaha-usaha bersama umat beragama, sehingga umat beragama atau agama itu bisa betul-betul berkontribusi kepada perdamaian. Karena selama ini dakwah, kemudian misionaris ya, evangelisme, kemudian penginjilan, itu seolah-olah itu bekerja saling saling bersaing.
Sehingga munculnya itu apa? Agama menjadi tidak kontribusi pada perdamaian. Nah, saya ingin itu ya. Jadi agama-agama itu moga kita bekerja sama untuk menyokong perdamaian. Itu harapan saya untuk diri saya sendiri mengembangkan ilmu seperti itu. Ya. Saya Slamet Wiono, warga Perumahan Mijen Permai, tetangga dari Pak Profesor Dr. Haji M. Nur Ikhwan, MAG. Oke Bapak, kira-kira tanggapan Bapak soal pengukuhan guru besar bagaimana Bapak? Alhamdulillah kami selaku warga, kami selaku jamaah turut bersyukur dan berbangga atas pengukuhan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Erman MAG, dengan harapan mudah-mudahan hasanah ilmunya bermanfaat buat beliau pribadi dan keluarga dan kami selaku warga. Saya Musa Roni, Dekan Fakultas Uludin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Oke Bapak, tanggapan soal pengukuhan guru besar hari ini bagaimana Bapak? Ya, ini pengukuhan guru besar merupakan salah satu kegiatan untuk memberikan salah satunya penyerahan SK guru besar dan pengukuhan yang dilakukan oleh rektor didampingi oleh ketua senat. Hari ini kita mengukuhkan 5 guru besar dari berbagai fakultas, dari berbagai disiplin ilmu juga. Nah, ini menjadi bagian penting untuk penguatan pengembangan keilmuan di UIN Wali Songo Semarang. Karena yang 5 ini ada dari bidang ilmu tafsir, ilmu linguistik, kemudian ilmu dakwah, kemudian ilmu ushul fikih, dan satunya ilmu evaluasi pendidikan Islam. Nah, ini tentu nanti pengembangan ilmu di UIN Wali Songo akan semakin baik ya dengan bertambahnya guru besar di UIN Wali Songo Semarang. Nama saya Nur Rahman, Kabak Akademik dan Kemahasiswaan UIN Wali Songo Semarang. Oke Bapak, tanggapan atau kesan-pesan terkait acara ini bagaimana Bapak? Ya, anggap ini acara pengukuhan guru besar adalah suatu momentum akademik yang merupakan capaian tertinggi dari seorang dosen. Dengan dikukuhnya 5 guru besar ini adalah capaian yang luar biasa bagi mereka dan juga bagi UIN Wali Songo Semarang. Oke, sekarang harapan Bapak untuk kedepannya bagaimana Bapak? Ya, semoga terutama 5 guru besar yang telah dikukuhkan ini akan memberikan andil bagi UIN Wali Songo Semarang untuk meraih kejayaan di masa yang akan datang. Sebagai landasan evaluasi ranah objektif dan psikologi. Orang lebih lanjut